Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bioteknologi modern. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi di video sebelumnya, yaitu tentang bioteknologi konvensional. Itu sudah kita bahas minggu kemarin ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Nah, kalau sudah, langsung saja. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah dan peralatan modern. Adapun peran bioteknologi dalam kehidupan manusia antara lain di bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan atau kedokteran, dan di bidang lingkungan hidup. Salah satu pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan sudah kita bahas di video sebelumnya tentang bioteknologi konvensional. Di sana ada beberapa produk makanan yang diperoleh dari hasil bioteknologi konvensional. Contohnya seperti ada tempe, tape, kecap, keju, mentega, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran bioteknologi modern dalam kehidupan manusia. Sebelum kita membahas tentang penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan manusia, kita lihat dulu apa kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya apa saja ya? Yang pertama, hasilnya dapat diperhitungkan. Kelebihan yang kedua, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Yang ketiga, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Nah, ini 3 kelebihan dari bioteknologi modern. Selanjutnya, selain kelebihan tentunya ada kekurangan. Yang pertama, biaya produksinya relatif mahal, memerlukan teknologi yang canggih, dan pengaruh jangka panjang belum dapat diketahui. Nah, ini tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Yang pertama, penerapan bioteknologi modern di bidang pertanian. Ini sangat diperlukan sekali ya, karena mengingat jumlah penduduk yang semakin banyak. Dengan demikian kebutuhan pangan pun akan semakin meningkat tentunya ya. Bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Nah, manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen-gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Contohnya sudah beberapa yang dilakukan, diantaranya dikembangkan pada jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Adapun rekayasa genetika itu dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, proses penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada DNA tanaman tertentu. Yang kedua, penyiapan vektor atau perantara baik plasmid TI yang diambil dari bakteri Agrobacterium thumofaciens ataupun menggunakan virus. Nah, apa yang dimaksud dengan plasmid? Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu menduplikasi secara mandiri. Yang ketiga, menggabungkan potongan DNA yang akan disisipkan tersebut dengan
plasmid TI dengan menggunakan enzim ligase. Yang keempat, DNA gabungan yang mengandung gen tahan serangan hama akan disisipkan pada sel-sel tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Nah, ini tahapan dari rekayasa genetika ya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Di sini ada 5 tahapan dari teknik rekayasa genetika. Silakan adik-adik amati gambarnya ya. Teknik yang kedua adalah teknik kultur jaringan, yaitu teknik untuk memperbanyak tanaman dengan memperbanyak mikro yang dibutuhkan secara in vitro menjadi tanaman sempurna dalam jumlah yang tidak terbatas. Adapun tujuan dari kultur jaringan diantaranya yang pertama, menghasilkan bibit unggul dalam jumlah yang banyak dengan mudah dan waktunya singkat. Tujuan yang kedua, dapat digunakan untuk melestarikan tanaman langka dan tanaman yang sulit bereproduksi. Nah, ini tujuan dari kultur jaringan ya. Adapun tahapan dari kultur jaringan, yang pertama, membuat media. Medianya apa? Medianya itu berupa garam mineral, vitamin, agar-agar, dan hormon pengatur tumbuh. Tahapan yang kedua, inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Yang ketiga, sterilisasi tempat dan alat-alat yang akan digunakan. Yang keempat, multiplikasi, yaitu proses memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. 5. Pengakaran. Pengakaran ini satu fase ketika eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Nah, pertumbuhan akar inilah yang menandai bahwa proses kultur jaringan mulai berjalan dengan baik. Yang keenam, aklimatisasi, yaitu kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Nah, ini tahapan dari kultur jaringan. Di sini kita ambil sampelnya wortel ya. Tahapan-tahapannya. Jelas ya adik-adik? Selanjutnya, penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Pada bidang peternakan, dikembangkan juga hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Adapun teknik ini dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk peningkatan produksi susu. Dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST yang kemudian disuntikan pada sapi perah. Cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Nah, ini 2 cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi susu ya. Tujuan yang kedua yaitu agar hewan ternak tahan terhadap penyakit. Sebagai contoh, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis. Apa itu mastitis? Mastitis adalah penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Bagaimana cara melakukan pengembangan sapi transgenik ini? Pengembangannya dilakukan dengan cara memasukkan gen pengode enzim lisotapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simula.
Nah, ini ya salah satu penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Ada juga penerapan bioteknologi dalam peternakan yang dilakukan dengan teknik inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu reproduksi seksual dengan bantuan manusia. Nah, dalam teknik ini sperma diambil dari hewan jantan yang unggul, kemudian disuntikan ke rahim sapi betina yang unggul yang kondisinya sudah siap untuk bereproduksi tentunya ya. Pada umumnya inseminasi buatan ini yang sudah dilakukan pada sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Teknik yang ketiga yaitu cloning, yaitu teknik atau metode reproduksi secara aseksual yang menggunakan sel tubuh atau sel somatik dari makhluk hidup. Dilakukan dengan cara mengambil sel dewasa dari suatu organ tubuh yang kemudian disatukan dengan sel telur yang sudah diambil inti selnya. Cloning ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat identik dengan induknya. Adapun tahapan-tahapan dari cloning, yang pertama mengambil beberapa sel tubuh dari domba A. Ini kita contohkan hewannya domba ya. Yang pertama mengambil sel tubuh dari domba A dan diambil inti selnya saja, yang kita gunakan inti selnya saja. Kemudian yang kedua, mengambil sel telur dari domba B, kemudian sel telur ini intinya dibuang, sehingga yang tersisa hanya badan sel telurnya. Nah, kemudian inti sel dari sel tubuh domba A disuntikan ke dalam sel telur domba B. Setelah itu, sel-sel tersebut akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian diimplantasikan atau ditanam di rahim domba lain. Kita ambil misal domba C. Jadi di sini kita pakai 3 domba berarti ya. Setelah melalui tahapan-tahapan ini, nanti domba akan lahir mirip dan sangat identik dengan domba A. Nah, itu tadi tahapan dari cloning. Ini tadi kita ambil sampel domba A, diambil sel tubuhnya, kemudian domba B diambil sel telurnya, kemudian digabungkan. Setelah digabungkan akan menjadi embrio, dan embrio itu disuntikan ke dalam rahim domba C. Setelah melalui proses ini akan lahir domba atau anak domba yang identik dengan domba A. Jelas ya? Selanjutnya, penerapan bioteknologi di bidang kesehatan, diantaranya ada pembuatan antibiotik. Antibiotik ini merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Nah, berikut Ibu sampaikan tabel berbagai antibiotik dan mikroorganismenya. Silakan adik-adik amati ya. Yang pertama, mikroorganismenya ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Itu akan menghasilkan antibiotik yang bernama penicillin. Mikroorganisme yang kedua, Streptomyces griseus, akan menghasilkan streptomycin. Yang ketiga, Streptomyces fradiae, menghasilkan neomycin. Yang keempat, Streptomyces aureofaciens akan menghasilkan tetrasiklin. Dan yang kelima ada Bacillus liseniformis menghasilkan bacitracin. Nah, ini pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan antibiotik. Selanjutnya masih di bidang kesehatan, insulin sintetis atau humulin.
Bioteknologi juga diterapkan dalam pembuatan insulin sintetis. Pada manusia normal, insulin itu dihasilkan oleh organ yang bernama pankreas. Namun, ada beberapa orang yang mengalami penyakit atau derita sakit diabetes mellitus di mana pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi lagi, pankreasnya rusak. Hormon insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan sangat berguna untuk membantu pengobatan penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Yang ketiga, antibodi monoklonal. Antibodi adalah zat yang berperan dalam kekebalan tubuh karena memiliki kemampuan melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal ini pada umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi dari sel mieloma atau sel tumor dengan sel limfosit dari tikus atau kelinci. Nah, antibodi monoklonal yang telah dimurnikan kemudian dikemas dan nantinya akan digunakan untuk terapi artritis, penolakan saat transplantasi organ, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan jenis kanker yang lainnya. Yang keempat, pembuatan vaksin. Ini sekarang sedang viral di mana-mana, vaksinasi ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Vaksinasi itu sendiri adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dan vaksin itu berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri dan virus. Nah, bakteri dan virus itu memiliki protein khusus pada permukaan luarnya. Yang mana jika protein ini masuk ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenalinya dan kemudian membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Lalu, sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sementara sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika suatu saat nanti ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh. Nah, pada saat itulah tubuh dapat segera menangkal bakteri dan virus tersebut. Itu tadi ya pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya, bioteknologi lingkungan. Satu masalah yang sering kita temui di lingkungan laut terutama ya, yaitu pencemaran karena minyak. Baik itu dari tangki minyak yang tumpah ataupun dari pengeboran minyak di bawah tanah. Pencemaran karena minyak ini dapat menyebabkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Selain itu juga bisa mengakibatkan rusaknya ekosistem bakau. Nah, lalu bagaimana kita mengatasinya? Para ilmuwan mengatasi pencemaran tersebut dengan memanfaatkan bakteri genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Di mana bakteri Pseudomonas ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Pemanfaatan bakteri dalam mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Sedangkan penanggulangan pencemaran lingkungan dengan menggunakan jenis tanaman tertentu, misalnya eceng atau bunga matahari, itu disebut dengan istilah fitoremediasi.
Ini ya pemanfaatan bioteknologi untuk lingkungan. Selanjutnya kita lihat dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang pertama, dampak positifnya diantaranya dihasilkan sumber pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Yang kedua, diharapkan dapat mengatasi kekurangan pangan. Yang ketiga, rekayasa genetika dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas. Selain dampak positifnya, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan dan pengembangan bioteknologi. Di antaranya, organisme transgenik yang dilepaskan di alam bebas dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga dikhawatirkan mengganggu kesehatan manusia. Teknik kultur jaringan dapat mengurangi keanekaragaman hayati karena hanya jenis tanaman tertentu yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, penerapan teknik radiasi dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak radiasi pada lingkungan. Nah, ini dampak-dampaknya ya. Demikian tadi pembahasan materi tentang penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Terus dukung kami untuk selalu memperbaiki video-video yang kami share di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.